Halo semua, bareng Edgliper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Setelah kemarin kita membahas psikopat Victor Crowley, si penunggu rawa, ternyata banyak juga yang ingin lanjut melihat kebrutalan sosok psikopat yang seolah memiliki 9 nyawa. Maka dari itulah, di video kali ini Edgliper akan ngasih klip dan review film Hatchet bagian kedua. Bagi yang belum nonton sequel pertamanya, disarankan untuk menyaksikan dulu videonya yang sudah kami siapkan di deskripsi. Karena dalam cerita kali ini kita akan melihat nasib yang dialami oleh Mary setelah semua teman-temannya tewas oleh sosok psikopat. Penasaran dong? Untuk itu tonton sampai habis. Jangan lupa like jika mau namatin kisah psikopat yang satu ini. Setelah berhasil lolos, Mary bingung harus kabur kemana lagi. Apalagi ia harus buru-buru pergi sebelum psikopat Victor kembali menangkapnya. Untung saja si nelayan bernama Jack berhasil menemukan Mary. Hingga ia pun langsung membawa Mary ke rumahnya. Mary menceritakan bahwa semua teman-temannya sudah habis dibantai psikopat Victor. Terlihat Jack pun kecewa apalagi ia sudah mengingatkan rombongan Mary untuk jangan memasuki kawasan rawa. Lalu Mary menceritakan alasannya mengikuti tur, yang semata-mata adalah untuk mencari ayah dan kakaknya yang ternyata turut menjadi korban psikopat. Lalu ketika Mary menyebutkan identitas ayahnya yang bernama Samson, Jack tiba-tiba emosi dan menyuruh Mary untuk segera pergi. Karena ternyata Samson dulunya adalah salah satu bocil yang ikut membakar rumah psikopat Victor. Lalu ia menunjukkan arah jalan yang bisa membawa Mary keluar dari kawasan rawa. Setelah Mary pergi, Jack tidak menyangka bisa bertemu dengan anak dari orang yang telah membuat petaka di daerahnya. Tapi tiba-tiba, Jack terlihat happy saat mendapatkan tas yang dibawa oleh Mary. Apalagi isi dalam tas ini adalah sebuah kamera video yang bisa ia jual di Facebook COD. Jack sadar bahwa ia sedang diintai oleh psikopat Victor. Lalu ia memintanya untuk jangan mengganggu karena ia pun tidak mengusik sang psikopat goib itu. Psikopat Victor bisa dengan mudah menjambak selang dari perut Jack hingga membuat pria ini merasakan ngilu-ngilu seel. Lalu tiba saatnya psikopat Victor menghabisi orang yang telah membuat buruannya kabur. Dengan arahan dari Jack yang kini sudah meninggoy, Mary berhasil kembali ke kota, di mana kali ini ia berniat untuk menemui Torna yang merupakan pemilik dari itu rawa. Talk to you about something. Excellent. Now. Mary menceritakan akan kemunculan psikopat Victor yang telah menghabisi para turis, begitupun si sopir perahu yang bernama Shaun. Crowley massacred everybody. Torna terlihat kesal karena telah kehilangan sahabat plus perahu miliknya yang belum lunas. Lalu ketika mendengar nama ayahnya Mary, Torna jadi teringat akan perbuatan ayahnya Mary yang secara tidak langsung membunuh psikopat Victor. Kemudian ia bercerita tentang sebuah keluarga yang tinggal di rawa ketika psikopat Victor belum lahir. Ayah Victor yang bernama Thomas hidup bersama istrinya yang menderita penyakit kanker. Tapi puncak dari keputusasaan Thomas, ia akhirnya mempekerjakan seorang suster cantik untuk merawat istrinya. Tapi suster bukan sembarang suster. Kewes lugu tapi atil ini adalah selingkuhannya Thomas. Bahkan ketika istrinya sedang menahan rasa sakit, Thomas dengan watadosnya aduk songkol bersama si suster di ruang dapur. Perselingkuhan terang-terangan ini pun berlangsung hingga 1 tahun lamanya. Hingga di penghujung hidupnya, si istri yang murka mengutuk pasangan jadah ini sampai 7 turunan.
Beberapa bulan setelah istri Thomas meninggoy, si suster akhirnya hamil dari hasil hubungan jadahnya bersama Thomas. Kelahiran anak pertama mereka pun ditandai dengan munculnya wabah penyakit, hingga hewan-hewan penghuni rawa pun banyak yang mati. Dan inilah kelahiran sang Victor Crowley yang telah dicacat menjadi bukti dari kutukan seorang istri yang menderita. Bahkan tatapan orok horor ini membuat si suster syok hingga ia pun mati dalam keadaan calawak. Now the legend would have you believe that him. Hari-hari Thomas dan Victor lalui dengan penuh kesedihan. Terlebih kondisi Victor yang cacat membuatnya selalu menjadi bahan bulian teman-teman seumurannya. Hingga suatu ketika, datanglah 3 bocil bangor yang mengakibatkan rumah Thomas kebakaran hebat. Buntut dari kejadian ini, Victor pun akhirnya kehantam kampak ayahnya sendiri sampai tewas seketika. Get out here and get what's coming. You killed my son. Kepedihan yang dirasakan Thomas tak berujung dan tak pernah terbalaskan. Hingga beberapa tahun kemudian ia pun meninggal dalam kesedihannya. Tapi lain halnya dengan kutukan istri Thomas, di mana kutukan itu akhirnya membangkitkan Victor Crowley dan menjadikannya sosok penghuni rawa yang mengerikan. Selama bertahun-tahun, Victor pun menjadi mimpi buruk bagi orang-orang yang masuk ke kawasan rawa. Setelah mendengar kisah psikopat Victor, Mary meminta Torna untuk membawanya kembali ke kawasan rawa. Karena meskipun ayahnya terlibat dalam kengerian di masa lalu, ia tetap ingin membawa jasad keluarganya yang masih berada di rumah sang psikopat. Dan jika Torna menolak permintaannya, ia akan memberitahu polisi tentang tur ilegal Torna yang telah menewaskan banyak turis. Consider yourself lucky. Take me back there. What? Please. What you want? Setelah sempat menolak, Torna akhirnya bersedia untuk membawa Mary kembali ke rawa. Lalu Torna menyuruhnya untuk pulang dulu karena ia akan menyiapkan pasukan terlebih dulu. There's a few specific people that I'd feel safe gathered together, a little hunting. I'll be here. Justin. Torna mengajak karyawannya yang merupakan saudara kembar Shaun untuk ikut ke daerah rawa. Ia pun berbohong dengan menyebut Shaun masih hidup dan sedang membutuhkan pertolongan mereka. Meskipun takut setengah mati, pria bernama Justin ini akhirnya bersedia untuk mencari perahu milik Torna. Kemudian kita beralih ke rumahnya Mary ketika ia sedang menggurah seluruh tubuh setelah sehari semalam kelayaban di kawasan rawa. Ternyata itu adalah suara Paman Bob yang sengaja datang untuk menemui Mary. Kemudian Mary menceritakan apa yang telah terjadi, begitupun dengan rencananya untuk membawa jasad sang ayah. Mendengar rencana tersebut, Bob langsung melarang Mary untuk jangan menantang bahaya. Bahkan ia memilih lapor polisi saja daripada ikut-ikutan ke daerah yang terlarang itu. Suggested that I bring you along. All right, I'll be back in an hour. Singkat cerita, Torna telah mengumpulkan para preman dan berbagai macam ormas untuk turut menemaninya pergi ke rawa. Alasannya sih untuk mencari perahu miliknya. Bahkan ia akan memberikan $500 jika perahunya benar-benar ketemu. Semua orang heran dong, karena masa ia mencari perahu doang mereka mendapatkan duit segitu banyak. Kemudian Torna menyebutkan bahwa lokasi pencarian adalah rawa terlarang yang dihuni oleh sosok Victor Crowley. Para preman langsung menciut mendengar nama dari sosok iblis meskipun mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Lalu dari sekian banyak preman yang mengundurkan diri, Torna meminta si kekar tren untuk ikut bersamanya. Dan sekedar informasi aja guys ya, pria dengan rambut tumbuh ke bawah ini adalah teman ayahnya Mary yang dulu ikut membakar rumah Victor. Lalu Torna menjanjikan akan memberikan $5.000 bagi siapapun yang bisa membawa kepala psikopat Victor. Kedatangan Bob yang akan ikut ke rawa membuat Torna benar-benar merasa senang. Dimana semua ini si paman lakukan semata-mata untuk menjaga Mary di rawa nanti. I'm sorry. Paman Bob meminta mereka agar segera pulang jika sudah mendapatkan jasad ayahnya Mary. Karena sedikit pun ia tidak tertarik dengan sayembara Torna yang ingin membunuh psikopat Victor. I'd finish my offer $1,000 if you find him. Singkat cerita, Mary yang ditemani segambreng orang kembali mendatangi rawa yang hampir membuatnya kena mentol. Terlihat para preman pun tak menyangka bisa kelayaban di habitatnya buaya yang sudah puluhan tahun terlarang untuk dikunjungi. Better than Skip. Nobody here to take it? Yeah, we did. Her?
Chicken and gravy. Di tengah perjalanan, Mary bertanya bagaimana cara Torna untuk bisa mengalahkan psikopat Victor. Karena meskipun sudah ditusuk, ditembak, bahkan dibakar sekalipun, sosok mengerikan itu gak mati-mati. Kemudian Torna menyebutkan rencananya untuk memenggal tangkurak psikopat Victor. Karena ia merasa yakin dengan cara tersebut, sang psikopat bakalan matot hingga kutukan di rawa ini pun ikut menghilang. Justin tiba-tiba panik saat melihat serpihan perahu yang digunakan oleh kakaknya. Tapi menurut Torna, Justin gak usah panik karena Shaun pasti baik-baik saja. Lalu dengan arahan dari Mary, mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi yang berada dekat dengan rumah psikopat Victor. Sampailah mereka di lokasi ketika Mary dan para turis meninggalkan perahu. Lalu Torna mengajak para preman untuk membantu Mary terlebih dulu sebelum lanjut mencari perahu miliknya. Mary malah lupa lagi jalan yang menuju rumah psikopat, hingga ia terus berjalan menggunakan instingnya saja untuk menemukan jasad ayahnya. It's no different than any other swamp. Collect our money and go home. Hey man, I got some spray if you want. Yeah. If there's a ghost that can actually hurt somebody. And what's to stop it from going after somebody? Shut up, Chad. Well, where the hell are we going? Mary merasa jika dirinya salah ngambil jalan, hingga Torna pun meminta para preman untuk berpencar dan mencari sosok psikopat Victor. Tapi sebelum berangkat, ia meminta Trent ikut bersamanya untuk mencari rumah psikopat Victor. Saat kelompok Torna pergi, si kewes bernama Sarah bingung, lah masa iya dirinya berburu psikopat sendirian. Lalu pacarnya mengajak untuk pura-pura berburu saja sampai pagi, yang penting mereka dapat duit $500 untuk modal kawin. Well, hey man, what you gonna take? Oh, okay, I get it. Hey, I don't know about you. Tak mau kalah dengan rencana Sarah dan pacarnya, si preman bernama Cletus mengajak temannya untuk berburu buaya saja. Lagian ia gak percaya tentang adanya psikopat Victor, jadi ngapain capek-capek mencari sesuatu yang gak jelas. You scared, man? Boom! Di tengah usaha mereka mencari bayawak, pria bernama Chad kepikiran juga untuk mendapatkan $5.000. Tapi menurut Cletus, Chad gak bakalan mungkin dapat karena menurutnya Victor Crowley hanyalah konspirasi semata untuk menjaga kelestarian rawa. See how he's moving to the right? Shut up. Yeah! You hear something? Yeah, I heard that. Chad merasa ia mendengar sesuatu dari balik semak-semak, tapi menurut Cletus itu pasti kelakuan usil teman-teman mereka saja. Get out or you're gonna get hurt. You're gonna get shot. Cletus memilih kabur saat sosok yang ia gak percaya muncul dan merujak Chad sampai tewas. Di saat itu pula, rombongan Mary belum menemukan keberadaan rumah psikopat yang mereka cari. Lalu tanpa sepengetahuan Mary, Torna menceritakan kepada Justin tentang rencananya yang ingin melenyapkan kutukan di rawa ini. Karena jika psikopat Victor benar-benar ada, ia akan menumbalkan Trent bersama Bob kepada sang psikopat. Dimana seperti yang ia dengar, Trent dan pamannya Mary adalah dua pelaku yang menemani ayahnya Mary saat peristiwa kebakaran itu. Torna pun merasa yakin jika psikopat Victor telah menuntaskan pembalasannya. Semua kutukan di rawa akan menghilang termasuk psikopat Victor itu sendiri. Dan jika itu terjadi, Torna yakin usaha rawa miliknya bakalan laku karena rawa sudah benar-benar aman. Cletus auto meninggoy setelah cuci muka dengan baling-baling perahu. Sementara tak jauh dari sungai, Sarah dan pacarnya tengah asik bobogohan ketika yang lain sibuk mencari rumah psikopat Victor. Karena apalah arti berburu psikopat jika nyantui seperti ini aja dapat $500. Dan ya kalau sudah begini, nafsu jadah mereka akhirnya berkolaborasi hingga menciptakan produk songkolan yang tak terelakkan. Here, it's here. Akhirnya Mary menemukan gudang tempat jasad ayah dan kakaknya disimpan oleh psikopat. Tapi sayang, ia tidak menemukan apapun selain barang-barang yang sudah gak berguna. I saw them with my own eyes.
Mary menduga jasad keluarganya sudah dibawa psikopat Victor ke rumahnya. Lalu ia mengajak paman Bob untuk mencari ke rumah sang psikopat. Kembali kepada Sarah yang sedang asik aduk songkol dengan nuansa kebun rawa. Namun mereka tidak sadar, psikopat Victor sudah berada di belakang mereka. Celengan Sarah langsung menyatu dengan lubang keriput setelah knalpotnya dibobok menggunakan kampak. Hingga sang psikopat bisa dengan mudah menghabisi Sarah yang sudah gak berdaya. Karena jasad sang ayah masih gak ketemu, paman Bob menyarankan agar mereka menghubungi polisi saja. Sementara Justin yang semakin ketakutan memilih untuk menunggu di perahu saja. Mary sadar bahwa sang psikopat sudah mengetahui keberadaan ia dan rombongannya. Lalu ia menyuruh semua orang untuk berlindung dengan memblokir semua pintu. Di sisi lain, kedua preman ini merasa ada seseorang di balik semak-semak. Namun mereka menganggap itu adalah Cletus yang sedang ngerjain mereka. Justin sudah gak tahan ingin pergi karena niatnya ke rawa cuma untuk mencari kakaknya. Melihat kepanikan Justin, Mary jadi gak tega hingga ia pun memberitahu bahwa kakaknya Justin sebenarnya sudah dihabisi oleh psikopat. Mendengar kabar tersebut, Justin emosi karena si majikan sudah membohonginya. Lalu dengan watadosnya, Torna meminta Justin untuk jangan percaya omongan Mary. Dengan satu kali gerakan saja, dua preman pun terbelah layaknya pinang dibelah senso. Torna memaksa Justin untuk bersabar karena jika rencananya menumbalkan Bob dan Trent berhasil, mereka pasti akan kaya raya. Jadi ia harap Justin tetap patuh sampai misinya berhasil dilakukan. No. Hard to believe that this door is the only way in. Hey, I want you to hide. Come on. Justin sudah muak dengan perkataan Torna yang doyan berbohong, hingga ia pun memberitahukan rencana Torna. Terlihat Mary pun emosi mendengar paman Bob yang akan ditumbalkan demi ambisi Torna yang ingin menguasai rawa. Uncle Bob! Saat Mary ingin memberitahu pamannya, Justin merasa ada sesuatu yang sedang mengintainya. Lalu ia mencari tempat sembunyi setelah mengunci yang lain di rumah psikopat. Saat Justin sudah gak berdaya, Mary menceritakan tentang rencananya Torna. Tapi tiba-tiba, mereka mendengar teriakan Justin yang akan diasah oleh gerindra psikopat. Setelah menghabisi Justin, psikopat pun menyerang kelompok Mary. Keempat orang yang tersisa ini pun kewalahan menghadapi kebrutalan psikopat yang gak ada lobet-lobetnya. Ketika Trent dan si paman sudah gak berdaya, Torna akan mengurung mereka bersama psikopat. Lalu ia bergegas menyeret Mary keluar biar psikopat Victor menuntaskan pembalasannya. Ketika Trent akhirnya pindah alam, paman Bob memohon kepada Torna untuk menolongnya. Akan tetapi Torna menolak karena jelas-jelas ini adalah rencananya. Come on. Setelah paman Bob tewas, Torna merasa puas karena psikopat Victor telah balas dendam ketiga anak yang dulu membakar rumahnya.
Tapi menurut Mary, rencana Torna sebenarnya sia-sia karena Paman Bob bukanlah paman asli Mary, melainkan teman ayahnya yang dulu sudah ia anggap sebagai paman. Sementara paman asli Mary sudah meninggoy beberapa tahun yang lalu karena sakit, dan itu berarti teori ngasal Torna salah besar dan tidak akan melenyapkan psikopat Victor. Torna jelas bukan lawan yang seimbang bagi sosok iblis mengerikan ini. Terlihat ia pun cuma bisa ngesot setelah celananya terlepas beserta kedua kakinya. Lalu psikopat Victor tinggal menjadikannya manusia cabut tulang untuk mengakhiri eksekusi terhadap Torna. Puas dengan merujak psikopat dengan senjatanya sendiri, Mary akan menghancurkan tengkorak psikopat menggunakan bedil pemburu. Siapa sangka orang yang Mary mintai bantuan malah memanfaatkan Mary dengan mengorbankan Paman Bob. Bahkan demi mematahkan kutukan di dalam rawa, Torna turut mengorbankan Trent bersama teman-temannya. Padahal seperti yang kita tahu, psikopat Victor masih ada meski Torna berhasil melakukan rencananya. Namun setelah kehilangan orang-orang terdekatnya, Mary berhasil mengalahkan psikopat Victor. Tapi kita belum tahu nih, apakah sosok psikopat ini akan kembali bangkit. So, jika mau lanjut seperti biasa, komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Creeper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.